Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah lana hikmataka wa shrah lana rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa asyhadu an la ilaha illallah wa Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban yang telah mengizinkan kita sampai hari ini masih ada, dan kita ini sekarang berada di dalam bulan haram, yaitu bulan yang suci, yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatal syuhuri 'inda Allahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Al-Qur'an dengan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rajab ini punya keistimewaan. Bulan haram. Yang lain 3 berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bulan haram namanya. Bulan yang dimuliakan, dihormati, sehingga di dalam bulan tersebut orang-orang Islam khususnya dilarang berperang. Zaman dulu perang, sekarang dilarang bertengkar, berkelahi, musuh-musuh. Dan pada bulan ini, bulan yang suci ini, kita lebih disuruh banyak beribadah. Dan nilainya itu, balasan ganjaran pada bulan haram termasuk Rajab ini lebih besar balasannya dibanding bulan-bulan lain. Oleh sebab itu, di dalam hadis itu menyatakan kita disuruh berpuasa pada bulan-bulan haram yang 4 bulan itu ya. Orang-orang dulu juga anehnya adalah keanehan. Kalau bulan haram itu ada 4 kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi kebanyakan orang puasa itu mengistimewakan bulan Rajab. Jangan orang puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah pun dia puasa bulan hari Tarwiyah dan hari Arafah, itu dia 2. Kemudian lagi bulan Muharram paling hari Taswa dan Asyura, 2. Padahal Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu sama. Anjuran puasanya dilipat gandakan pahalanya. Tapi pada Rajab masuk semua, banyak ada yang setengah bulan puasa. Ada lagi puasa 27 Rajab. Padahal tidak ada arahan atau dalil menunjukkan puasa Rajab itu tidak ada sebenarnya. Khusus puasa Rajab tidak ada. Kalau seandainya orang puasa ya puasa bulan haram itu sebenarnya tidak ada yang khusus menyatakan. Memanglah Rasulullah SAW pernah berpuasa bulan Rajab, tapi tidak selalu. Sama bulan Sya'ban penuh dia puasa hampir 1 bulan.
Rasulullah itu puasa pada bulan Rajab. Tapi tidak ada istilahnya itu puasa tanggal 27, puasa 3 hari. Bulan haram ini, bulan apa aja, puasa 3 hari itu memang hebat. 3 hari turun-turun, tidak khusus, tidak dikhususkan. Itu dalam hadis, dalam fikih. Itu dari dalam fikih macam kitab Minhajul Qawi yang banyak menerangkan masalah sunat-sunat. Kitab Al-Iqna. Saya perhatikan tidak ada pula namanya puasa sunat Rajab. Yang ada puasa Syawal, 6 hari Syawal ya. Puasa 6 hari Syawal, setelah Syawal 6 hari. Puasa Asyura, kemudian puasa Tasu'an. Tasu'an itu adalah niat Rasulullah ingin puasa, kemudian ya saya tahun depan puasa tiba-tiba Rasulullah wafat, tidak sempat dia puasa, terus kemudian diteruskan puasanya oleh para sahabat dan ulama. Itu Tasu'an, yaitu hari ke-9 bulan Muharram. Kemudian yang ada puasa Arafah, yang mana orang puasa Arafah itu dosa yang terlalu dan dosa yang akan datang diampunkan sama Allah. Itu kan sudah ada. Kemudian puasa Senin Kamis. Nah, Senin dan Kamis. Rasulullah juga puasa Senin Kamis karena pada hari Senin Kamis itu amal-amal diangkat ke atas laporan. Kata Rasulullah, saya suka kalau amal saya diangkat, saya sedang puasa. Nah, itu Kamis, Senin dan Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu tengah-tengah bulan, tiap bulan 3 hari. Yaitu puasa tanggal 13, 14, 15. Nah itu pun Rasulullah sudah mewasiatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani Khalili," telah mewasiatkan kepada aku Khalili kekasih dari Rasulullah, bahwa kata Rasulullah, jangan kau tidur sebelum berwitir, sholat witir. Itu siapa? Hurairah. Kemudian disuruh jangan lupa sholat duha. Yang ketiga, puasa 3 hari tiap bulan. Setelah mendapat wasiat Rasulullah, maka Abu Hurairah pun mengamalkan sampai mati. Nah itu ada memang, yaitu puasa 3 hari tiap bulan pun, tapi tidak ditentukan Ayyamul Bid. Kemudian ulama mengulas-ulas dengan hadis lain, di 3 hari itu adalah Ayyamul Bid, yaitu hari-hari yang terang cahaya bulan terang. Malah ada orang menyatakan lagi bukan hanya Ayyamul Bid, Ayyamul Sawal 3 hari, yaitu awal bulan pertama 3 hari, 1, 2, 3. Kemudian ujung bulan gelap, Ayyamul Sawalnya hari-hari gelap hitam. Nah jadi 9 hari sebulan. Nah itu kalau pas kena bulan Rajab kita puasa seperti itu, makanya dilipat gandakan pahalanya dari banding itulah. Nah cuma istilahnya itu tidak pernah saya jumpa begitu dan tak pernah saya belajar. Ada niat puasa Rajab. Maksudnya, nawaitu suna'adin ada di somi Rajab billahi ta'ala. Saya kira puasa sekali menaikkan puasa bulan Rajab memang pahala. Tapi puasa biasa ya, tapi pahalanya besar gitu ya. Nggak ada misalnya besok saya nak bulan ini, bulan haram niatnya. Sengaja itu puasa untuk hari karena Allah Ta'ala. Kalau sajalah waktu saya ngomong tentang puasa Rajab, niatkan ya puasa Ashurul Hurum, yaitu puasa bulan mulia, karena dianjurkan memang bulan yang suci itu tidak niatkan bulannya. Sama dengan bulan Syaban, tidak ada niat puasa nisfu Syaban. Bulan Syabannya tidak apa-apa, karena Rasulullah pun puasa bulan Syaban hampir sebulan. Jadi bukan niat, tidak kita tentukan. Dari ulama dan namun tidak ada menyuruh kita. Nah, itu jelas. Tapi mungkin tradisi. Kalau tradisi mungkin ada orang-orang lain. Itu ya, sebab ada yang menanyakan ke saya masalah itu. Nanya apakah ada hadisnya. Saya kira saya tak ketemu hadisnya. Nah gitu ya. Nah sekarang ini pas bulan inilah kita perbanyak amal. Makanya dikatakan Rajabun Syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah. Ya, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, terus wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulannya umatku, bulan kita.
Makanya puasa itu Allah. Nah, apa diisi dengan bulan Rajab? Karena kepada Allah tidak ada lain, satu, istighfar banyak-banyak. Banyak istighfar, mohon ampunan, salat taubat bulan ini kita untuk persiapan kesana. Itulah. Ya kalau nak puasalah banyak-banyak, bagus-bagus. Karena puasa itu balasannya langsung Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang membalasnya. Apalah pokoknya ibadah langsung atau tak langsung, ibadah tak langsung itu ibadah antar sesama manusia, ibadah sosial lah, ibadah kan. Nah begitulah. Itulah kita bersyukur sampai kepada bulan Rajab ini, kemudian persiapan sampai bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, dengan banyak-banyak bersolawat dan sebagainya. Nanti sampailah nikmatnya bulan Ramadan. Kan ada orang seperti para salafus salih, orang-orang dulu itu, dia itu kalau 6 bulan sebulan Ramadan itu hanya beramal untuk menghadapi bulan Ramadan, ya. Bekal itu bulan Ramadan 6 bulan. Kalau kita kan udah sibuk dalam Ramadan ngecat rumah, karena di mereka tahu berapa besarnya itu balasannya. Kalau kita setahun beramal tiap hari belum tentu sama dengan beramal dalam bulan Ramadan. Maka sebelumnya dipersiapkan supaya Ramadan itu benar-benar. Dan mereka itu lagi ulama orang yang sudah hanya pada Allah. Setelah Ramadan itu mereka berdoa itu hanya mohon supaya ibadah Ramadan ini diterima. 6 bulan setelah Ramadan. Doa ya Allah terimalah ibadah Ramadan saya. Takut. Baru itu persiapan ibadah untuk Ramadan itu jahilnya. Lalu kalau ketemu Lailatul Qadar kan dengan beramallah 80 tahun bayarannya. Nah inilah sebenarnya rahasia-rahasia. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seandainya tidak ada ayat lain, surah lain, hanya surah Al-Asri yang turun, sudah cukup. Asalkan orang memahami isinya. Karena sudah terkandung dari wal asri, Allah bersumpah dengan masa, waktu, wal asri. Nah, sebab turunnya wal asri ini pada waktu itu zaman jahiliyah, orang-orang kafir itu pada waktu asar dikumpul-kumpul jadi macam-macam. Kemudian ada orang umat Islam itu agak terpengaruh, tiba-tiba turunlah ayat surah ini. Jadi masa sesungguhnya innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, bukan fi khusrin, lafi. Fi kan pada. Sesungguhnya manusia itu dalam ilmu bahasa Arab, inna itu namanya menggunakan kata taukid. Sungguh benar-benar, bukan sesungguhnya manusia itu lafi. La itu artinya benar-benar lebih. Nah, ada kata lafi. Innal insana lafi khusrin. Itu dari ilmu apa namanya? Nahwu sharaf dan balaghahnya Quran. Allah menyatakan pakai sumpah lagi, wal asri, demi masa. Tidak menyatakan al insan khusrun. Itu bahasa Arabnya. Itu kan manusia itu rugi kecuali. Tapi dikata innal min demi masa dikatakan lagi ya. Itu di dalam ilmu balaghah itu sastra Al-Qur'an. Itu menunjukkan kesungguhan yang benar-benar yang tak dapat diingkari, tidak dapat diingkari. Yang menyatakannya Allah manusia rugi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Disebut manusia bukan umat Islam ya. Semuanya. Maka dikatakan al-insan. Al-insan itu menunjukkan umum. Tidak hanya orang Islam. Illal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, baru dikecualikan menggunakan illah. Illal ladzina amanu, tidak rugi semua yang beriman ya. Yang beriman pun lihat tingkatannya, iman yang macam mana. Tentu iman kita pun tingkat-tingkat tidak sama iman.
Iman itu pun bisa berkurang dan bisa bertambah kan. Al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dia akan tambah. Dan akan berkurang dari kemaksiatan, sedikit, menjadi tebal misalnya segini. Buat maksiat, otomatis. Kalau buat maksiat tak otobat, habis ini tinggal satu aja di dalam hati. Kalau dia masih dalam Islam, itulah. Tanya ada kata-kata masih ada syahadat di dalam mereka dalam hatinya ini. Yang lainnya habis dah. Dia akan berkurang terus kalau misalnya tidak bertobat. Tiap hari tak ada sembahyang, habis kena kikis di mana. Tiap hari kan. Kita beramal semakin banyak, bertambah begitu. Itu kan. Dalam wal asli inna instal biqasrin alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman. Dayatkan iman kita setinggi apa? Oleh iman Abu Bakar itu ditimbang kata Rasulullah. Seandainya ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh umat manusia ini, lebih berat iman Abu Bakar, bukan main. Jadi ada tingkatannya kan. Kalau main imannya itu sempurna, berat imannya. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Amal saleh itu dia menggunakan jamak itu bentuk jamak lah, plural, umum banyak. Dan beramal saleh, jadi banyak amal saleh, tidak satu kan. Amal kebaikan itu banyak. Itu yang dapat dan rugi. Setelah amal saleh ada ditambah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan yang benar, hak untuk kebenaran, dan juga saling berwasiat berpesan dengan kesabaran, untuk kesabaran. Itu tentu ada berapa iman, amal saleh, nah ini yang dikatakan. Nah, kita supaya tahu daripada surah tadi itu ditentukanlah bahwa di dalam Islam ini karena amal kita harus pandai memilih waktu, ya kan? Mana yang tepat untuk kita. Kalau sudah ada waktunya menyatakan gini dikitlah supaya dapat kerja sedikit hasilnya banyak. Baca bulan Rajab, seperti Allah sabda Nabi begini. Khamsu layalin la yuradu fihinna addu'a. Ada 5 malam yang mana doa kalau kita berdoa tidak ditolak. Ada 5. Kalau kita tahu kan milih-milih, doa harus berugi. Biasanya ngantuk pada malam itu. Khamsu layalin la yuradu fihinna addu'a. 5 malam yang mana pada malam itu kalau kita berdoa subuh tidak ditolak. Pertama, Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Kalau kita berdoa benar-benar, tapi kadang-kadang tidak semua. Udah selesai itu udah rasanya udah cukup lah berdoa sebagai bisa diasin. Kalau banyak malam dengan malam. Udah betul tidak akan ditolak. Itu hadis Nabi yang tahu Baihaqi. Mereka Imam dan Baihaqi, hadis hasan sahih. Yang kedua, ya, awalul lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Ada enggak bulan Rajab? Nah, bulan Rajab ini aja lain kalender kan? Ada kayak malam Rabu tidak. Dari NU pergi ke katakan Kamis dan tidak pasti ada dalam Kamis mulai awal pakai dua-duanya. Jadi tidak namanya satu pakai hisab, satu lihat ru'yatul hilal, lihat bulan. Itu yang kedua, malam 1 Rajab. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Cuma ada syarat itu selama
Orang yang berdakwah kepada Allah itu tidak ada permusuhan, tak ada kedurhakaan dengan orang tua dan saudaranya. Tapi harus minta maaf dulu. Yang keempat, Lailatul Aid, malam Idul Fitri. Idul Fitri itu masih ingat tuh di pesantren itu ada salat malam Lailatul Aid yang mulai. Yang kelima, Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Itu 5. Saya dapat menggunakan pada malam 5. Insyaallah lah, karena yang mengatakan Rasulullah kan hadis diterimalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini dapat menggunakan pada bulan Rajab ini, bulan Sya'ban Ramadan, dengan beramal berdoa sebaik-baiknya, dan kita tidak lupa mohon supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Pada leteh-leteh tak terima pula. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya. Dan juga seperti katakan amal seperti kata diingatkan di sini, amal yang tidak nampak seperti melapangkan, memudahkan urusan orang lain. Yang kedua, tanfisul qurbi namanya, atau juga menutup, kita coba menutup cacat celah orang lain. Aib tidak usah disebar-sebar. Lain dengan medsos sekarang isinya negatif yang cerita orang lain, dibuat fitnah, itu jangan diikutlah. Baca buka ini cerita ini tak ada pun ceritakan, timbullah namanya ujaran kebencian. Akhirnya yang tak tahu agama ikut dan bicara agama rusak. Katanya baru-baru ini kan. Di dalam Quran itu tidak ada yang ada Quran hadis yang menerangkan tentang suami maupun istri boleh atau tidak. Udah itu disebut lagi, seandainya dalam Quran atau hadis ada yang menerangkan suami boleh maupun istri, saya murtad. Ngapain sampai begitu? Sekali dilihatkan ada pula ayat yang menyatakan bahwa suami boleh maupun istri. Ada tuh. Bukan mempelajari, mendidik. Jadi pertama kan istrinya nusyuz. Nusyuz itu apa, menentang itu kan, tentang suami. Dia nasihat tak mau, melawan, ya terus kerjanya. Pertama ditegur. Kan ada 3 cara. Ditegur tak mau, pisah ranjang, tahu sendiri sama-sama. Masih gak begitu, melawan dalam agama suruh sembahyang, ada acaranya. Boleh. Mukul-mukulnya begini apa sini, bukannya mukul menyakitkan. Mukul untuk boleh dipukul, tapi tidak menyakitkan, tapi isinya mendidik boleh. Nah itu, sedangkan Rasulullah pernah mukul si Aisyah sininya, mukul yang namanya, katanya murtad saja. Agama apa bisa boleh? Nah itulah karena tak tahu langsung murtad. Dia menyatakan murtad itu dia murtad langsung sebenarnya. Jangan sekali-sekali lain dengan agama Islam tuh. Kita menghina niat itu kan. Itu orang yang saya tengok meja Quran pun di ujung Quran tuh kan murtad. Lagi dalam kitab Shalatul Tauhid itu sedikit jadi kita ngomong, seandainya begini aku besok murtad ya. Murtad benar ya, tak usah nunggu besok. Itu. Kalian ingin lihat murtad ada, murtad lagi. Ya Allah itu lidahnya itu makanya Rasul bersabda, "Man kana billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, yaitu hari pembalasan, falyaqul khairan, maka adalah yang bicara yang baik. Kalau tak dapat, aw liyasmut, diam jarang. Ini iman mereka mainkan. Dulu ada gak majelis ulama belum bisa menentukan vaksin apa yang dari dikatakan campur babi itu. Tak tahu lah. Kemudian tiba-tiba ulama mengeluarkan itu tidak apa-apa untuk berobat halal. Itu belum keluar fatwa ulama tuh. Tiba-tiba ada yang menyatakan ini. Ulama itu katanya nanti lama-lama sih saya ini bisa pindah agama nih kalau ada keterangan. Nggak nyaman nih memainkan iman itu. Jangan sekali. Karena
Lain dengan yang masuk agama lain itu keluar, misalnya saya keluar dari agama ini, belum berarti dia keluar, kecuali dia masuk agama lain. Tapi kalau kafir dan Islam, sedikit ya salahmu, udah dari perbuatan ke, dari tindakan ke, datang tiba ke misalnya ke gereja, ini ke gini, langsung lah itu jadi. Pergi ke Hindu, gini, langsung jadi itu, tidak nunggu lagi. Kita bisa dinaik nanti. Nanti kalau kau misalnya bersumpah, benar, ayo. Kalau aku salah dalam kafir, jangan ikut itu. Kan ada yang gitu loh. Melainkan memang benar kafir. Kafir ini kan langsung murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, lebih jahat daripada kafir asli. Kalau kafir asli itu yang ada kafir, ada tahu kan? Murtad ini lebih, kata orang, lebih parah. Siksaannya paling lebih jauh lebih parah, lebih bagus kafir asli. Kalau tingkat secara bukan Islam. Sebab orang yang murtad itu kan yang murtad sudah kafir kan, itu tetap dapat beban dosa tak sembahyang, tak puasa masih tetap. Jadi udah kafir, tambah gitu tak sembahyang, tambah gitu tak puasa. Bagi 10 kali lipat. Kalau kafir asli dia tidak kena dosa sembahyang dan dosa pun puasa tadi tak puasa tidak kena dia. Dia sudah jadi kafir ya tapi murtad itu ditumpukan ke semuanya. Tak dosa tak bersedekah pun, tak berzakat pun kena dia. Karena dia asalnya Islam. Nah inilah janganlah macam-macam dulu zaman sekarang. Banyak sekarang nih orang-orang mau jadi ustaz, ngomong keluar imannya dari baru saya lihat nih. Kalau ada, memang ada lah dalam Al-Quran itu cara menjadi istri. Cuma dibagi mukulnya itu. Dia nganggur takkan pula Quran tuh suruh mukul bini orang, bini sendiri. Ada caranya, dia tidak belajar. Itu untuk mendidik orang. Sekarang begitu nanti lah perempuan kurang mukul lagi tidak boleh. Ya Allah, enggak, saya syukur nonton begitu coba di TV kan, di berita sudah memainkan apa namanya isu agama. Dia memainkan isu agama tapi dia tak ngerti, kemudian nentang pula. Ya bahayanya untuk keimannya itu kalau tak bisa ngomong. Ada yang terakhir yang dulu hanya menyatakan Tuhan bukan orang Arab sudah hancur. Benar, kemudian saya berdoa pakai bahasa Indonesia sebab karena Tuhan kan bukan orang Arab, atau pula Tuhan orang. Bahasa Indonesia aja. Nah itulah namanya ngomong agama, tapi merasa iman dia, kenapa pula Tuhan bilang orang. Sampai sekarang menjadi masalah tuh, namanya penjara kebencian. Macam-macam ada yang telah kita ini. Nah, salah satu amalan yang paling bagus lagi bulan-bulan ini nih, tutup mulut yang tak penting supaya ada keluar pahala itu dosa orang kita ambil itu lagi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf tadi subuh kita datang. Karena apa? Ya kan kalau malam subuh itu kan tak berani naik motor. Tadi kan tak malam ini. Istri saya ngantar sakit badannya. Masih belum apa karena saya sudah sekali pernah jatuh itu tak sadar naik motor itu. Jatuh begini. Tak sadar ditimpa motor langsung ke belakang. Terasa waktu helm saya kemana? Ke aspal terus baru saya sadar. Ini sadar tengah jalan. Kenapa boleh jatuh? Gitu. Kepala saya kena aspal baru terasa baru bangun saya. Pas sepi tak ada nolong. Itu motor nimpa badan pun tak terasa. Ya. Lama-lama yang lain melarang tak usah naik motor, ya tak pakai anak-anak saya itu sering ya
Gak tahu ini yang sedianya sama ini. Nah itu biasa lain lah. Kawan saya bilang umur ada kawan saya sekelas. Umur kita ini memang begitu, ada 4 katanya ujian. Pertama darah tinggi, kedua asam urat, ketiga kencing manis, 4 kolesterol katanya kena, semoga kena diabetes minimal sekuat. Dan memang ada waktunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat Nabi. Dari Rasulullah SAW fima yarahi an rabbih, dalam satu hadis yang dia diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah, namanya hadis qudsi. Tabaraka wa ta'ala qala, Allah berfirman, diucapkan Rasul, ini hadis qudsi. Qala innallaha katabal hasanati wasayyiati summa baina dzalika. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan, perbuatan kebaikan. Jadi begini ya, kita harus yakinkan iman kita. Kita duduk dalam masjid nih, Mbak. Kita itikaf. Jangan lupa itu Allah catat. Nah, jadi kita benar-benar masuk ke dalam. Sebelum duduk, niat dulu itikaf dalam masjid, walaupun sebentar. Kan kita lihat itikaf itu udah pahala kan? Sudah dinilai dengan ibadah masuk. Walaupun kita pakai bahasa Arab dalam hati hanya kemudian salat. Kalau ke masjid misalnya, jangan lupa, jangan duduk dulu, niat dulu dapat pahala walaupun tak ada sembahyang, cuma tidak ada ke masjid. Udah dicatat dah tuh nilainya dalam hati, niat dalam hati, malaikat tak tahu niat kita. Dia hanya catatnya masuk masjid ya. Intikam tidak catat. Kecuali kita menyebutkan pakai mulut. Nawaitu an a'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi kita masuk masjid dan sia-sia. Kita diajar, kita baca apa? Tetap itu pahala terus. Pahala i'tikaf. Bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan sekarang lah nih, bulan Rajab, bulan yang amal dilipat gandakan nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masuk pergi sembahyang tarawih, tambah lagi. Berapa lama kita duduk i'tikaf itu kan? Pahala duduk ya, pahala diam di masjid itu pahalanya besar. Diam ya, syaratnya satu ya, jangan ngomong macam-macam. Aku ngilangkan pahala, ngomong belah abah dulu melarang abah saya. Jangan bicara masalah dunia di masjid, rugi. Nanti kita buang sikit-sikit apa itu pesan saya. Kalau dalam masjid jangan bicara masalah dunia. Kalau masalah ilmu boleh. Itu jadi kita nih ingin sadar, sama gak kita berbuat beban dosa. Allah tuh ingat, Allah mencatat, ada dicatat, Allah tahu. Buat itu kan, buat amal baik kita duduk. Jadi apa supaya kita benar-benar habis sholat kita baca gini, jangan lupa hanya sekedar ikut baca imam janda. Bahwa yang kita baca ini ada nilai dan dicatat itu. Nanti supaya catatannya bagus, Mbak. Lain sekedar baca, alhamdulillah. Apa yang nak membuat begini, catatannya kurang. Supaya semuanya itu jadi bagus. Ya enggak? Innallaha katabal hasanati wa sayyi'ati, Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menerangkan yang demikian. Faman hamma bi hasanatin, keterangannya. Faman hamma bi hasanatin falam yahmalha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berkeinginan, bercita-cita atau ingin berbuat kebaikan, satu kebaikan,
Falam ya'malha, tapi dia belum dapat mengamalkannya. Kata Allahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah sudah mencatat bagi dia itu satu kebaikan yang sempurna. Kita misalnya saya rencana saya mau subuh ini mau jamaah apalah, tak ada keinginan, tiba-tiba tak bisa, tak apa halangannya. Kalau itu kayak gitu, itu udah kena catat itu. Dapat satu kebaikan yang sempurna dah. Dapat ada talent, tapi jangan hanya bergajah terusan, gini memang sengaja dengan gajah agak pergi. Tak ada apa-apa. Dia punya keinginan yang bagus. Memang ada cita-citanya gitu udah berusaha, tapi tiba-tiba ada halangan yang dari sana. Udah dapat ada satu. Kalau dia kerjakannya, dapat 10. Kemudian ya, wa in hamma biha fa'amajaha kan Allah an asyra hasanat ila sab'ati mi'ati dha'fin ila ma'atin katsira. Dan jika dia bercita-cita ingin berkehendak berbuat kebaikan tadi itu, banyak kain ya. Kemudian fa'amilaha, kemudian dia dapat mengerjakannya. Apa? Kata Allah ada asyra hasanat ila sab'i ma'ati dha'fin ila ma'atin katsira. Maka Allah akan mencatatnya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kan 10 sampai 700 dan ila ma'atin katsira dan sampai berlipat-lipat ganda. Satu kebaikan, contoh jalan satu. Ini contohnya paling dekat jalan. Parkir belum terbeli tak? Terbeli belum. Ada yang hati. Saya naik banget untuk beli parkir 100.000 jangan. Tanya. Terus benar dia bawa 100.000 masa sekolah. Tapi tadi kita orang lain ada masukkan dalam amplop ya, tulis untuk bayar lahan parkir 100.000 ya masuk. Nah, jangan apa namanya? Jangan dikirim tuh. Hati yang penting satu ikhlas, tak boleh tengok orang, tak usah diberitahu semua orang. Beritahu nanti tak sampai. Sampai sudah selesai. Tadi saya cuma 100.000 tuh terpilih dibeli, ambil itu pahala. 100.000 masukkan amplop. Biar tak ada tengok orang, masuk kantong yang keliling itu kan. Yang edar-edar tuh ya, amplop masukkan. Tuh orang nggak tahu di sini ada uang apa namanya? Uang biasalah yang sumbangan berpuas Jumat tuh masuk cuma ada tulisannya biar jelas untuk sumbangan parkir, jadi tak diambil orang tuh. Jumat itu dipisahkan 100.000 dapat. Dia mengamalkan tuh, di sini dikatakan akan dibalas dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan bahkan sampai berlipat ganda yang tak dapat dihitung. Dari mana bisa banyak-banyak? Terulang tergantung pada niat di dalam hati. Karena Allah melihat hatinya. Belum tentu sama. Saya nyebang 100.000, Pak Tai 100.000 kan? Belum tentu sama. Atau menyebang belumnya. Balasan gara Allah tak tentu sama. Mungkin ada nih dibalas 10 mungkin, atau saya mau. Saya dibalas dapat 10 ya. Balasannya tiba-tiba 700 dapat. Itu terserah waktu kita nak menyampaikannya itu, disitulah nilai. Nah balasannya nanti di akhirat ya Allah. Mana kita tahu 100.000 dapat beli tanah di surga. Jam berapa? Udah kurang kalau baru nengok jam saya. Ya udah. Sampai sekian ya. Minta maaf semuanya. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat. Dan bulan-bulan mulia ini kita sama-sama berdoa semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah sebaik-baiknya, kita disehatkan lepas dari segala macam varian corona. Sebab Omikron udah banyak, ada lagi baru yang sekarang ini Neopak
baru lagi ada timbul. Dulu varian Delta, timbul varian Omikron, belum habis Omikron masuk lagi baru. Vaksin lagi. Insya Allah kita dengan rahmat Allah kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.